Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat bergabung kembali di kajian surg online. Wahana mengaji kita mingguan bersama-sama online. Hari ini masih di bulan Syawal 1447 Hijriah. Masih dalam suasana persiapan untuk Lailatul Qadar tahun depan sebenarnya. Ada seorang ulama mengatakan kalau mau dapat Lailatul Qadar tahun depan persiapannya sejak 1 Syawal sebenarnya. Jadi yang harus kita siapkan tentu sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan takwa Allah ajari harus disiapkan apa setiap hari. Tapi yang paling penting adalah memperkuat tauhid pada Allah Ta'ala, memperkuat keikhlasan pada Allah Ta'ala, agar kita menjadi hambanya yang baik, menjadi ciptaannya yang baik, gitu ya. Nah, insya Allah dengan mohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan majelis ini majelis yang berkah, supaya Allah Ta'ala meneteskan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi jiwa kita, dunia dan akhirat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih mengitari tentang hikmah Syeds alaihissalam, ya. Nabi yang salah satunya diberi 100 suhuf, ya, kitab suci. Dalam hadis Rasulullah SAW menjawab ketika seorang sahabat bertanya, ada berapa kitab, gitu kan? Ada hadisnya, saya kutip juga di kitab Nabi hadis. Ya, ini tanya jawabnya panjang, tapi sahabat bertanya, Rasulullah berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah? Rasulullah SAW menjawab 100 mushaf dan 4 kitab. Jadi 50 mushaf diturunkan ke Syeds alaihissalam. Bayangkan banyak ya, berarti beliau ini menyimpan pengetahuan banyak. Padahal zaman dulu kan umatnya masih di awal-awal tuh. Syeds putra dari Adam alaihissalam. Henoch atau Inoch, ya, atau Idris diberi 30 suhuf. 50 tambah 30, 80. Yang dua dibagikan ke Nabi Ibrahim alaihissalam dan Musa alaihissalam. Jadi Musa alaihissalam selain mendapat Taurat, itu mendapat 10 mushaf gitu. Ya, nah, hari ini kita akan membahas Syeds alaihissalam terkait, ya, referensinya dari kitab Fusus Hikam Ibnu Arabi. Hikmah Syeds alaihissalam itu berbicara tentang the wisdom of breathing. Ya, hikmah nafsiyah, nafas. Hari ini yang akan kita sama-sama renungkan adalah bahwa setiap saat kita dalam ciptaan yang baru. Seperti halnya nafas kita. Kita itu kan tidak pernah menghirup oksigen olahan, selalu baru. Selalu baru, luar biasa ya Allah kasih sejak awal gitu. Untungnya nggak bayar gitu loh. Coba bayangin kalau oksigen mulai harus dibeli, susah, repot ya. Soalnya kan setiap hari kita kira-kira rate respirasi itu dalam 24 jam, kita nggak sadar ya, 25.000 kali nafas. Bayangin 25.000, kita aja di zikir nggak pernah 25.000 ya. Baru ketika megap-megap kita mensyukuri makna, wah enaknya bernafas gitu. COVID kemarin, pandemi yang sudah kita lewati, kan diantaranya menyerang saluran nafas ketika orang harus pakai ventilator tuh untuk sekedar bertahan hidup. Ventilator tuh alat bantu nafas, bayangkan, supaya memasukkan oksigen, mengeluarkannya. Hal yang paru-paru kita dan semua sistem tubuh lakukan tanpa kita berbayar, it's given, sebenarnya dipinjemi. Dan sebenarnya ada utang yang harus kita bayar. Jadi mensyukuri nafas aja 25.000 sekali, kira-kira itu 8 juta nafas setahun. Baru nafas. Belum detak jantung. Belum pembuluh darah yang lancar. Kalau nggak lancar, varises sana-sini sakit. Ya, penyakit pembuluh darah, wah susah, sakit sekali. Belum saraf, bayangkan. Belum sistem limfatik. Belum sistem endokrin. Sistem otot. Tulang, wah banyak sekali. Sungguh kita dalam keadaan hutang yang banyak, sahabat-sahabat.
Makanya kata Allah Ta'ala, menghitung nikmat udah, ngitung aja udah nggak bisa tuh nikmat. And then kita tuh komplainnya pengennya banyak gitu. Padahal sekedar mensyukuri, terima kasih ya Allah sudah diberi kehidupan. Itu sudah jadi hebat. Gak usah minta apapun juga, Alhamdulillah bangun nih hari ini. Aku mau ibadah. Masih ada kesempatan untuk mengejar amal soleh. Itu. Khawatir ini itu, berikan pada Allah Ta'ala lawang. Allah sang Rob Alamin, Robul Alamin tentang anak kita, tentang sekolah kita, tentang rumah kita, tentang bisnis kita. Yang tadinya tuh nggak ada itu semua. Kita lahir tuh nggak bawa itu semua. Dipinjemin. Seperti halnya raga ini. Nah, kadang kita lupa. Hari ini mari kita merefleksi bahwa ini diantara satu ajaran sentral dari Ibnu Arabi adalah bahwa setiap saat kita dalam ciptaan yang baru. Ini tafsir beliau ketika membahas surat, kita buka ya. Surat ke-55 Ar-Rahman tuh kan. Fabi'ayyi ala yurabbikuma tukadzibun. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Surat Ar-Rahman ayat 29 sampai surat, mari kita buka Al-Qur'annya ya. Tuh, mataku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buram ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'ni. Jadi apa-apa yang ada fis samawat itu jamak dari as-samai. Jadi as-samawati wal ard itu sudah bicara alam semesta ciptaan. Tidak hanya sekedar galaksi ya, 7 lapis langit udah alam malakut, alam jabarut yang masuk. Jadi Allah Ta'ala dalam setiap saat kesibukan apapun ya yang ada di segenap 7 lapis langit dan bumi. Bayangin. Ini kalau kadang saya suka berpikir, kalau Allah Ta'ala suka bilangnya 7 lapis langit dan bumi. Bumi itu spesial banget ya kayaknya, karena disebut khusus gitu. Padahal our blue planet dalam kancah galaksi itu nggak ada apa-apanya, sebutir debu. Tapi disebut-sebut terus dalam Al-Quran. That's amazing gitu. Dari semua planet yang ada di semesta alam, manusia tertinggi, peradaban yang Allah dan semua orang melihat, ya, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, adanya di planet kita. Bayangin ya, kalau, waduh, saya nggak bisa kebayangkan ini langit pertama pun itu masih belum dalam jangkauan manusia untuk mengeksplor. Ini 7 lapis langit. Udah gitu nembus ke alam malakut, nembus lagi ke alam jabarut. Alam malakut itu alam jiwa-jiwa kan, alam jabarut, alam ruh-ruh. Jadi jangan setiap saat mereka meminta pada Allah Ta'ala. Jadi ada penghuni-penghuninya semua. Luasnya alam malakut tuh sampai pernah dalam hadis dikatakan sampai Jibril alaihissalam bersujud ya, saking takjubnya. Beliau pikir Jibril kan salah satu malaikat muqarrabun yang tinggi, jenderal-jenderalnya gitu. Jibril, Israfil, Israel, yang Mikail. Suatu hari pernah bertemu malaikat yang belum pernah dia temui sebelumnya. Jadi banyak banget katanya malaikat. Lawang di hadis tuh ada ya, Sidratul Muntaha, Ka'bah yang ada di atas. Itu katanya setiap hari 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah keluar. Ini udah berapa miliar tahun. Bayangin banyaknya malaikat. Itu makhluk-makhluk Allah. Sahabat-sahabat. Yang setiap saat Allah tuh selalu dalam kesibukan. Jadi Allah tuh tidak hanya sibuk masalah perang Iran ya, masalah kita itu semua. Bayangkan sibuknya dia, nggak kebayang sih. Sibuknya dia gimana? Nggak kebayang. Tapi kan dia maha gitu loh. Dan dia setiap ciptaan itu dia hadapi dengan sepenuh penghadapan. Itu akhlaknya. Itu amannya berhadapan dengan Sang Maha Kuasa. Maka itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau beliau menghadapi seseorang tuh badannya selalu dihadapin. Itu sampai gesturnya tuh menunjukkan begitu. Nggak cuma meleng gini kalau ngobrol, adab.
Karena begitulah adab Allah Ta'ala. Kalau kita sekali minta ya Allah, itu ngadep. Kita yang suka nggak ngadep bener. Sholat, waduh, astagfirullah. Meleng sana sini, badan ke sana. Itu seperti orang ngobrol sama seseorang ya. Berani nggak tuh ngobrol sama bos atau orang yang dianggap penting sambil main HP, meleng gitu kan. Kan nggak serius dia ngobrol. Begitulah sholat kita. Badan sih ruku ini, tapi hilang tuh pikiran kemana. Makanya kata Rasulullah SAW, ada orang yang sholat malah bikin jauh sama Allah Ta'ala. Ya mungkin sholat yang seperti itu. Sholat yang tidak menghadirkan dirinya, segenap dirinya. Padahal dia selalu hadir. Aku lebih dekat dari urat nadi katanya. Kita, kita sahabat-sahabat, kita yang lalai. Jadi jangan salahkan Allah. Kalau doa kok lama ya, kalau keinginan kok ini ya bingung gitu. Ya karena kalau kita melupakan dia, dia akan melupakan kita. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Gitu kan bimbo. Hati adalah cermin gitu. Jadi kalau kita hangat di sini, dia hangat di sana. Dingin di sini, dingin di sana. Jadi kalau mau melihat bagaimana Allah ridho nggak sama saya hari ini, saat ini, ya lihat hati. Ridho nggak dengan ketetapan Allah hari ini, saat ini. Keridoan kita itu cermin dari keridoan Allah Ta'ala. Maka kita berjuang betul supaya ikhlas gitu ya, mensyukuri kehidupan yang ada. Nah, jadi surat Ar-Rahman ayat 29 itu tema kita hari ini ya. Bagaimana setiap ciptaan yang di segenap alam, langit dan bumi, as-samawati wal ard, itu selalu meminta kepadanya gitu. Ya, yas'aluhu, ya tas'alunaka, yas'aluhu itu cuma disebut di satu ayat ini. Ya, anaknya lagi libur tuh. Yas'aluhu. Nah, setiap saat, jadi begini, ini basis ya. Kalau kita lihat ciptaan, kehidupan yang ada ini, sahabat-sahabat, dia tidak mungkin mewujud kecuali datang dari asmanya. Jadi kalau kita lihat ciptaan, termasuk semua yang berkelindan di dalamnya ya, termasuk semua dinamikanya ya, situasi sekarang, geopolitik dan lain sebagainya dalam skala internasional, dalam skala nasional, dalam skala lokal, dalam skala keluarga ya. Itu kan kita melihat fenomena-fenomena kita kehidupan. Tidak ada satupun yang mewujud kecuali dia datang dari asmanya. Bahkan kalau ini kan bicara, masih bicara tentang, ini bicara satu nafas ini, Masya Allah. Ya, baru bicara tentang kun, kun, fayakun. Uh, kun itu berasal dari nafas. Ya, karena kita tidak bisa mengeluarkan suara apapun kecuali ada nafas yang keluar yang menggetarkan pita suara kita. Kun. Jadi nafas ar-Rahman gitu kan dikatakan. Ini jadi semesta sebesar begini. Bayangkan. Yang setiap saat dia sibuk ya, menangani urusan ini. Fisyain semua. Setiap saat dia sibuk. Jadi tidak ada fenomena yang berulang sebenarnya. Secara hakikat. Nggak pernah di beliau tuh mengulang suatu ilmu. Nggak pernah. Jadi setiap saat baru. Makanya dalam hadis dikatakan begini. Kalau seseorang bermaksiat, pada saat itu imannya lagi dicabut dan tidak akan kembali selama-lamanya. Kenapa? Dipenggal itu dia nggak akan mengulang lagi. Kalau dipenggal itu dia lalai, that's it. Hilang kesempatan makrifat. Karena dia memilih berbuat maksiat. Maksudnya tidak kembali selama-lamanya. Dipenggal 5 menit ke depan dikembaliin imannya. Tapi dipenggal itu gone. Itu kenapa taubat wajib gitu. Karena kita banyak melengnya. Wajib seumur hidup gitu. Rasulullah SAW pun bertobat 100 kali sehari. Yang sudah maksum ya, dijaga, bayangkan. Jadi kita hidup tuh
Riskan sekali tuh sebenarnya, betul-betul fakir, betul-betul butuh pertolongan Allah Ta'ala dari saat ke saat, dari saat ke saat. Kadang kita lupa, kadang lalai. Nah, lalai itu karena kita terlampau tenggelam dalam kemudahan. Ya, itulah pentingnya ujian dalam kehidupan ya. Itulah pentingnya a reminder kalau diri kita, kamu tuh fakir ya, membutuhkan. Kalau segala serba mudah, serba jagoan, serba sukses, nggak pernah ngerasain gagal, nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah ngerasain ini itu yang kata orang apa menderita atau apa, manusia tuh cenderung lupa masalahnya. Dia kemudian lebih mempersekutukan Allah Ta'ala dan sambil bilang nih aku jagoan gitu. Itu disebut dalam Al-Quran banyak ya, diantaranya surat Al-Kahfi juga ada tentang orang yang kebunnya tuh banyak gitu, kemudian berbangga hati dengan itu, lupa bahwa itu dari Allah Ta'ala dan dibuat hangus dalam semalam. Sebenarnya itu rahmat buat dia. Nah, jadi kalau mikir-mikir lagi jadi nggak ada yang berulang, kita sih yang ngelihat ya, Senin gini lagi gini lagi. Nah, kalau begitu impresi yang ada berarti kita sedang tertutup dari flow-nya. Kita sedang tidak bertasbih secara hakikat sebenarnya. Karena yang namanya bertasbih, sabaha, itu mengalir. Yang namanya mengalir itu pergerakan dari vektor dari satu titik ke titik lain. Kalau diam ya bukan mengalir namanya, dia mengalir, bergerak. Nah, karena ini kita sebut kajian suluk ya. Suluk itu kan jalan yang jadi ada harus ada yang dijalani gitu. Ayo dong kita berjalan yuk dalam kehidupan. Karena Allah tuh berjalan, waktu berjalan, takdir berjalan. Belajar move on, belajar menerima yang ini. Gak usah dibandingin sama yang tahun lalu. Itulah alirannya udah berbeda, aliran tahun lalu sama tahun ini. Jadi dalam suluk kita pantang berkata, coba ya tahun lalu. Nah, iya tahun lalu. Bulan lalu adalah bulan lalu. Kemarin adalah kemarin. Nggak usah di apa namanya ambil pelajaran. Tidak usah di duka duka cita gitu loh. Karena harusnya lebih fokus kepada apa yang dia beri saat ini. Saat ini ya ini. Jadi itu ya mentalitas kebaruan. Seorang sufi itu mengatakan kami anak sang waktu, the children of time. To say tomorrow is not our way. Untuk bilang besok besok it's not our way. Kita selalu fokus apa yang ada sekarang. Iya kita merencanakan, tapi fokusnya kembali ke hari ini, ke saat ini. Yang ada apa? Saya syukuri, terima kasih ya Allah. Yang ada, saya rencananya ini itu, tapi gak tidak terjadi misalkan. Ya udah wes, yang ada apa? Oke. Tadinya mau bikin nasi liwet tapi ternyata kebanyakan air misalkan jadi bubur nasi, ya udah kita bikin bubur ayam yang enak gitu kata lagi. Iya, that is philosophy of life. Ya jadi dari hikmah Syed alaihissalam surat Ar-Rahman ya ayat 29 yang diantaranya menjadi dasar ketika mengatakan Allah itu setiap saat dalam sebuah ciptaan baru. Jadi tidak ada ciptaan yang berulang, tidak ada takdir yang berulang. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, yuk, makanya minta sama Allah diajarin. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Minta diajarin ilmu tiap hari itu. Dulu tuh saya sempat bingung sama hadis Rasulullah SAW yang mengatakan begini, barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, dia orang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin, orang yang merugi katanya. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dia orang yang celaka kalau tidak salah, something like that. Saya pikir gini, oke baik tuh, saya pikir baik tuh kan mesti ada parameternya ya kan. Hari ini saya sholat sekian. Nah, tapi kalau misalkan hadis ini berlaku tiap hari kita baca, berarti kan tiap hari harus baik lebih baik lebih baik ya kan. Kan sholat segitu-gitunya dalam arti kalau saya waktu itu akal saya oke lebih baik sekian rakaat. Hari ini baca 10 ayat. Besok kalau lebih baik harusnya 11 ya kan. Kalau sama berarti rugi. Nah, tapi kalau saya kemudian mengaplikasikan hadis itu dengan sesuatu yang kuantitatif bersifat ibadah zahir ya, saya pontang-panting capek karena selalu akan ada hari di mana dia menurun. Kalau nggak sama, ya itu lebih buruk gitu. Dalam tanda kutip ya lebih buruk. Kurang lah dibanding sebelumnya.
After a while, setelah sekian lama, saya baru, oh, mungkin paham diantaranya adalah ilmu itu nggak akan habis. Ilmunya harus, pemahaman, makrifat harus lebih baik dibanding kemarin. Itu kekejar, itu masuk akal, bisa. Jadi setiap hari eksponensial gitu, gitu. Karena saya dulu pernah tuh, waktu saya masih di kerja di corporate, ini ada Mbak Evi, kolega saya tuh dulu di masih. Kita manajer meeting, oh, bos dari Hong Kong datang, big boss. Oh, memang kita bicara business review, 5 years plan, bla bla bla. And then kita pie chart lah ya, gitu. Oke, kita ini market acquisition, bla 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 bla. Kita double digit growth, bla bla bla. Saya mengajukan pertanyaan yang naif, yang agak mereka mengenitkan dahi, tapi but I think it's philosophical. Kan mereka selalu mengejar gini corporate, bangga dengan double digit growth gitu kan. Nah, kita captive market, kita kuasai market 60%, kita ambil terus market. And my question is like, terus sampai kapan kita nyaplok market kayak gini? Kan ada batasnya, benar nggak? Market kan ada batasnya. There's a moment di mana kompetitor kita dia akan punya segitu dan kita akan punya segitu. The only way untuk grow adalah akuisisi. Kalau mau ambil kompetitor, itu pun berbatas. Kompetitor kan tidak unlimited. So, kalau mereka pikir setiap tahun mesti double digit, there's gotta be a time ketika dia stagnan, turun. Atau akan stay di situ. Right? That is my question. Dan beruntunglah kita yang sedang dalam fase bisa growth. Bonusnya banyak. Begitu dia dalam fase udah stagnan, red ocean, udah nggak bisa kemana-mana. And that's the work of corporate world gitu. Mesti growth, growth, growth gitu kan. Ya, shareholder cuma pengen lihat growth, growth, growth. Sampai kapan? Nggak mungkin growth terus. Karena limited resourcesnya. Nah, di situ saya tidak suka yang limited. Seperti pencarian Ibrahim alaihissalam. It's a dull game. Awalnya seneng, wow, target-target. Tapi lama-lama wes cuma segini aja gitu loh permainannya. Em, Natur kita itu mencari yang unlimited. Fitrah kita, fitrah tuh ya. Dia mencari yang, karena itu sedang sedang mencoba meraba Allah Ta'ala. Karena hanya dia yang infinite. Jiwa udah fitrah udah begitu. Kan dari awal dia kenal ketidak terhinggaan itu, dia sudah the taste of it. Makanya yang manusia cari cinta, kebahagiaan, sesuatu yang nggak bisa dikuantifikasi. Dia kan bisa terus dicari. Itu fitrah. Karena kita cenderung suka dengan sesuatu yang baru. Karena jiwa akan selalu terpuaskan tuh dengan sesuatu yang baru. Dia minum di situ. Ya, akal. Jadi ilmu itu nggak akan pernah. Dia akan selalu insatiable. Akan selalu haus, haus, haus. Ya. Dan supply-nya banyak gitu. Abadan abada. Dikatakan karakteristik di surga itu abadan abada. Sampai sok mau minum sampai kapanpun nggak akan kenyang gitu. Dan that is excited gitu. Oh ya, ya ini yang aku cari. Bukan kebahagiaan yang cuma udah ya, cuma segini, wes wes, ini tuh gitu harus cuma segini, ya. Boring ya. Kita pengen yang menjangkau yang tak terhingga. The ocean without the shore. Itu Allah, Rabbul Alamin. Udah begitu memang setelannya gitu. Jadi dalam hidup wajar tuh kalau kita merasa bosan di suatu tempat, di suatu kehidupan, itu kita jelas sedang tidak bertasbih karena nggak minum si jiwanya. Kalau jiwanya minum, bergerak, dia minum tuh maksudnya dia belajar sesuatu yang baru ya. Oh, the eureka moment gitu yang oh, ini ya, I remember gitu. Itu kan kita dalam kondisi recollection gitu. Kan ketika kita bilang oh ya ini benar, siapa yang memverifikasi? Ketika kita belajar sesuatu ya, ya benar. Berarti dia punya referensi, makanya dia bisa bisa membandingkan ini benar. Kalau nggak punya referensi dia belum aja gitu. Apapun yang tertulis diterima. Kan kita nggak begitu. Belajar itu selektif. Bener nggak?
Saya pernah ikut pengajian ngaco. Di dalam itu ada yang ada yang menolak gitu. Ini kok gini ya diajarinnya? Masa diajarin semua di luar kita kafir? Saya dalam hati, nah gini deh, gitu. Itu yang menolak siapa coba? Jiwa itu pengetahuan intrinsik yang di alam alas tuh. Kan dia pernah diajarin dulu. Siapa dia? Alas tuh birobbikum. Jadi begitu kita, nah itu conscience akan bicara. Kayaknya nggak gini deh. Udah gitu suruh, pokoknya di luar kita boleh kita yang nyolong. Kan kafir. Oh, sebentar. Aduh, nggak ah, gitu. Mundur, nyari lagi, nyari lagi. Setiap kali ada yang, kok gitu kelakuan? Mengingatkan, ngomong A, tapi kelakuan B. Mundur lagi. Itu pencarian. Pencarian saya mencari guru dari satu masjid ke masjid lain, pengajian ke pengajian lain. Tapi ya, dari situ saya bersaksi, oh ada ada waziran, ada apa ya, penasihat di dalam diri yang bisa bilang, kalau orang bilang conscience mungkin ya, orang bilang hati nurani gitu. Dia bicara, kalau ini kayaknya aneh nih yang diajarin. Enggak ah, gitu. Nah, itu dengarkan tuh kata gitu ya. Kalau dalam Al-Qur'an tuh ya kalau kita cari guru, surat Yasin cari. Orang yang tidak meminta imbalan, itu kaidahnya. Karena imbalannya hanya berkasih sayang dalam takwa, dalam mencintai Allah. Ya, kadang saya suka, ada tuh teman saya si Ashley. Ini ada guru-guru guru tasawuf katanya sih. Boleh konsul sejam $500. Wah, mahal amat. Terus konsul online mah sama guru saya emang nggak pakai bayar-bayaran. Tapi ya udahlah nggak apa-apa mungkin. Silahkan ya, ya. Hati-hati ya banyak guru palsu. Banyak kaidah di situ. Ada guru buku bagus terjemahan sahabat saya Mas Heri Mardian. Nanti saya eh, ingatkan aku untuk menginikan linknya. Kalau nggak salah udah cetak baru sekarang. Guru Sejati dan Muridnya. Itu diterjemahkan dari Sheikh and his disciple, karya Bawa Muhyiddin, ya, seorang sufi yang Sri Lanka terus pindah ke Amerika. Recommended book untuk baca, ya, Cari Guru Sejati. Nah, kita kembali ke perenungan hari ini, sahabat-sahabat. Kalau setiap saat Allah dalam ciptaan yang baru dan tidak pernah mengulang, lalu apa makna trauma? Apa makna sakit hati? Apa makna penderitaan? Kan ada lagunya tuh. Maaf ya, saya tuh senang nyanyi soalnya hobi. Jadi, it's my love language. Kan Utaliku Mahua tuh. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Gitu. Derita tuh kan punya time frame. Sakit gigi udah sejam misal. Hmm. Tapi kalau kata Maggie Z, mendingan sakit gigi loh dibanding sakit hati. Jadi seminimalnya masih ada ibuprofen, paracetamol. Sakit hati susah ya. So, kan kita berjalan tuh. Allah dalam ciptaan yang baru. Di detik ini dibikin sakit gigi. Mudah bagi dia untuk angkat penyakitnya. Mudah? Yes, very easy. Of course. Kok tetap ada ya? Gitu. Dan jangka waktunya macam-macam tuh. Ada yang orang sakit sampai sekarang, tahunan ordernya. Ya, bener kan? Bertahun-tahun minum obat yang itu. Bagi dia mudah ngangkat. Nah, itu rahasia itu yang mesti kita renungkan. Kenapa Allah izinkan itu penyakit bukan diulang, didatangkan lagi di penggal waktu berikutnya. Exactly the same disease, exactly the same heartbreak, exactly the same problem. Kenapa ini masalah itu kok kita berkutat sama masalah ini terus? Ini nggak pernah selesai ini tahunan. Sebenarnya masalah yang fenomenanya sama, tapi kondisi tiap-tiap itu berbeda-beda tuh. Nah itu coba kita renungkan.
ya. Jadi secara esensial bukan masalah yang sama sebenarnya. Sesuatu yang dia hadirkan kembali fenomena itu. Tapi fenomena yang baru. Maka karena itu seorang mukmin selalu tetap berpengharapan karena dia selalu bisa mencabut di penggal waktu yang terbaru itu. Dan dia dalam keadaan waspada dan takut karena dia lagi tenang-tenang nih. Buat Allah mudah aja tetap masuk ke tiba-tiba dihadirkan situasi seperti apa. Setiap saat Allah dalam kesibukan, setiap saat kita dalam ciptaan yang baru. Karena itulah Rasulullah SAW itu figur yang paling walk with the flow banget tuh. Beliau tuh paling bisa maafin. Ketika beliau dibully oleh orang Quraisy, ya kan, lagi jalan gitu, "Hei Muhammad," datang kan, mereka biasalah lagi nongkrong-nongkrong gitu. Gitu Rasulullah datang dengan polosnya, ya kan, dengan malah diketawain. Ya, kenapa manggil saya gitu kan? Ya. Ah, apa nggak ada yang manggil sudah diketawain gitu kan? Ah, nyebelin banget. Oke, Rasulullah jalan. Belum berapa lama, panggil lagi gitu kali ya. Ini orang ngebully banget. Muhammad, gitu. Balik lagi. Wah, ketawa-ketawa lagi. Nggak ada yang manggil. Diketawain. Sekali, dua kali. Kalau kita ya, kedua kali udah males. Nyelonong aja, Mang. Panggil lagi, pasti main-main gitu kan. Rasulullah tidak, sahabat-sahabat. Setiap dipanggil datang, Masya Allah. Itu orang udah sampai nggak bisa ketawa. Yang kesekian kalinya. Yang lain udah diem. Ini nggak lucu lagi nih. Kok dia datang terus? Kok how did you do that? Gitu katanya. Kok how did you take it? Kok masih terus datang sampai bengong mereka. Itu yang bikin salah seorang diantaranya masuk Islam loh. Gara-gara itu. Hebat. Benar engkau ya. Kami tuh dia tahu dia kurang ajar kan. Main-mainin begitu. Tapi kok engkau datang lagi dengan posisi yang nggak ada kesal, nggak ada yang apa sih gitu, nggak gitu, gitu. Iya ada apa berkali-kali itu dia tahu setiap saat setiap ciptaan yang baru itu panggilan yang baru walaupun sekian detik yang lalu dipanggil yang sama, but now it's a new phenomenon. Itu ya cara penghadapan Rasulullah tuh kayak begitu, menghadapi sesuatu baru kita mesti berjuang kayak gitu, move on. Itu yang bilang move on dong. Kita mikirnya kan minggu lalu, tahun lalu juga tahun lalu jadiin referensi, aduh ya udah susah. Tapi sekarang kita berjuang ya. Hikmah Syed Alaihissalam hari ini adalah kita dalam ciptaan baru. Hadapi itu sesuai dengan, karena Allah selalu fresh gitu. Kitanya yang hati nggak fresh ngadepinnya. Hati penuh dengan dedak-dedak masa lalu gitu. Luka-luka masa lalu yang wah. Jadinya kita melihat kehidupan udah nggak lagi jernih, dia berwarna, bercorak gitu. Karena referensi-referensi masa lalu. Jadi kalau kita paham bahwa setiap saat ciptaan baru, mudah maafkan, lebih mudah tuh maafkan. Ya dia gitu kan kemarin tuh, dia bersifat seperti itu, bersikap kayak gini bulan lalu. Jangankan bulan lalu, 5 detik lalu tuh udah obsolete, udah kadaluarsa, bukan, udah history. By definition udah old stocks. Dan kita masih bicara old stocks gitu ya. Itu ya Rasulullah SAW. Pengalih yang baru. Ngadepin, oke, dia begini. Kan kita yang susah ya, tiba-tiba dapat telepon atau SMS, "Kak, bisa minjem gak?" Terus referensi kita, kamu minjem suka nggak dibalikin. Nah, kalau diterapkan begitu bisa nggak? Ya tidak mudah, ya, perlu takwa dan nggak bisa juga dipukul rata kemudian polos gitu ya, ya nggak bisa. Semua decision, ya ramukallah, semua decision itu harus minta tunjuk Allah Ta'ala. So that's our contemplation of today. What's your contemplation about this ya, mengenai kebaruan? Kita mengalir, kita tuh baru loh takdir. Semua tuh baru. Sel tubuh kita setiap 40 hari in average ya, dia selalu ganti. Jadi sebenarnya sel kita beda sama yang 2 bulan yang lalu loh.
kita nggak sadar ya, diganti tuh dulu kan, nggak sama selnya. Pembuluh darah, sel darah, semua baru. Kulit jelas, dia meluruh. Ya, bukan meluruh, ganti kulit. Cuma ganti kulitnya, alhamdulillah cakep gitu, nggak kayak ular. Kalau kita dikasih penyakit psoriasis, repot loh. Ganti kulitnya cepet banget, kecepatan. Ya, sampai bersisik gitu kulitnya. Ya, nah, dari kulit aja tuh kita mesti banyak bersyukur. Rambut baru, kuku, ya kan? Jadi semua natur, alam baru. Ya, nah itu Allah setiap saat dalam kesibukan luar biasa. Ya, kita bersyukuri deh, nafas baru, hari baru, hadapi dengan semangat baru, dengan harapan baru, dengan cita-cita baru, ya, dengan keimanan yang baru. Oke, sekarang saatnya kita bertukar cerita, sharing. Silakan, langsung di-unmute ya. Monggo. Gimana hari ini materinya? Feedback, please. Ya, langsung di-unmute aja, Mbak. Jangan ragu-ragu. Ya, ayo silakan. Ini ganti giliran loh ya, semua. Masih. Monggo Mbak Nur, Mbak Rina, Mbak Dini, Tayannya. Bonjour. Nah, ayo silakan. Biar nggak saya aja yang ngomong. Mhm. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh Rina, mangga. Ya mungkin eh, mau ini aja ya terkait dengan tema hari ini. Mhm. Saya jadi eh, masalah-masalah saya yang pernah saya alami terdahulu tuh memang banyaknya karena masih belum mau move on dari apa yang hilang gitu. Hmm. Akhirnya itu yang membuat sayanya jadi untuk bangunnya itu susah. Jadi Mhm. lama gitu, bertahun-tahun gitu. Karena belum bisa move on tadi ya, masih terlalu apa ya terikat pada apa yang Allah ambil gitu. Dan dulu Hmm. tuh masih berpikirnya kalau kita di, di dikasih sesuatu gitu, takdir sesuatu tuh masih berpikirnya karena dari sisi saya sebagai makhluk mungkin masih belum ikhlas gitu. Apa yang diambil gitu. Padahal mungkin kalau setelah sudah mulai lewat gitu ya, saya malah justru bisa ngelihat gitu. Dulu itu pas Allah mengambil sesuatu itu mungkin kita pada saat mengalaminya merasa itu sesuatu yang buruk gitu ya. Padahal sebenarnya Mhm. justru itu jawaban dari doa-doa kita gitu. Yang kita Hmm. tidak caranya seperti itu ternyata. Waktu itu saya kan ya dari apa ya saya itu tipe yang sangat terikat pada makhluk Allah gitu, Hmm. sangat terikat Ya. pada orang tua saya terutama. Hmm. Dan itu yang membuat saya jadi bukan tipe orang yang bisa mandiri gitu ya dalam menghadapi kehidupan. Jadi merasa super tenang karena masih ada bapak gitu. Hmm. Jadi saya ngerasa saya nggak akan ngalamin masalah. Jadi sombong gitu ya dalam hati. Saya ngerasa Hmm. saya nggak akan ngalamin masalah besar karena saya merasa tenang masih ada bapak. Ya. Dan kemudian eh, melalui perceraian orang tua, rasa tenang itu diambil. Dan sekarang saya bisa melihat bahwa itu cara Allah mendewasakan anak-anak bapak ya. Salah satunya adalah saya gitu. Umur Terutama berapa saya Teh gitu. Rina waktu orang tua bercerai? Usia berapa? Sebenarnya saya udah dewasa sebenarnya. Mhm. Jadi apa bercerainya itu memang di saat usia mama juga udah tua gitu. Mhm. Jadi memang udah jalannya seperti itu. Mungkin saya juga melihat sekarang ya mungkin jalannya dari Allah untuk mendewasakan anak-anak bapak tuh caranya seperti itu gitu. Mhm.
supaya tidak terikat gitu kan. Jadi dan juga kemudian pada saat saya menikah, keterikatan saya pada makhluk lain itu, kebergantungan saya itu jadi berpindah gitu. Hmm. Jadi ya mungkin itu ya, saya sempat sempat uh, konsultasi juga ke ustazah. Dikala saya mengalami masalah setelah saya menikah gitu. Terus ustazah tuh sempat bilang gini, teteh itu terlalu cinta sama makhluk Allah gitu, sama suami. Jadi akhirnya itu Allah ambil karena Allah cemburu. Hmm. Jadi dulu juga mungkin keterikatan saya sama orang tua saya terlalu besar, yang akhirnya saya sebagai makhluk menjadi seorang makhluk yang sombong gitu ya, yang merasa tidak akan ketimpa suatu besar gitu karena ada tempat bergantung bagi saya gitu. Dan itu pun diambil akhirnya gitu. Dan Allah tuh karena Allah saking sayangnya sama saya, kata ustazah itu, jadi akhirnya eh, diambil semua tempat bergantung itu supaya saya hanya 100% hanya pada Allah gitu. Masya Itu Allah ya. Mhm. Mhm. dan ya itu mungkin kalau dari ini ya. Jadi kalau terkait tadi tema tentang sesuatu yang baru, mungkin saya masih yang itu ya teh, tidak bisa Mhm. melihat setiap hari itu sesuatu yang baru, tapi masih terlalu terikat pada apa Ya, yang sudah lewat gitu. betul, betul. Apalagi kalau di dalam pikiran kita, kita mengulang-ulang lagi nostalgia zaman dulu ya. Ya, Tambah bikin sedih, kalau dulu bareng gitu misalkan ya. Dulu ada papa. Nah itu eh, apa yang bikin lebih kuat atau lebih bisa mengalir dalam pengalaman Teh Rina. Jadi bisa lebih menerima gitu ya, berserah diri dengan keputusannya. Apa yang membantu Teh? sebenarnya saya itu jatuh bangun ya teh ya. Saya Hmm. sempat, jadi di masa saya mengalami masalah itu terutama setelah menikah gitu, saya di sebelum mendekati eh, apa masuk masa pandemi, saya sempat, karena itu ya kan mungkin karena saya masih belum bisa merelakan gitu, Hmm. akhirnya saya jatuh ke psikis saya gitu, jadi saya kena depresi hampir 1 tahun konsumsi obat gitu deh. Hmm. Saya seperti yang ngerasa ini kira-kira kapan selesainya ya, saya pengen berhenti gitu dari obat gitu. Terus pada saat itu tuh saya sempat sampai hampir udah bilang ke atasan saya mau berhenti dari tempat saya kerja. Karena saya ngerasa pada saat depresi itu kan saya ngerasa seperti orang yang sangat tidak berguna ya teh ya. Kayak nggak bisa Ya, ngerjain apapun gitu. Dan saya merasa saya membawa keburukan bagi tempat saya bekerja. Dan ini saya memutuskan kayaknya sebaiknya saya berhenti gitu dalam kondisi saya seperti itu. Tapi pada saat saya sudah punya keinginan seperti itu dan saya ada pertanyaan dalam hati kapan saya bisa sembuh, tiba-tiba Allah tuh ngasih cobaan tambahan, itu tuh dari sisi ekonomi benar-benar jatuh. Jadi akhirnya saya memaksa saya untuk tidak berhenti kerja gitu. hmm, Kalau ya, misalnya waktu itu tidak dikasih cobaan itu, mungkin saya sudah lepas dan saya jadi mungkin tipe mungkin malah jadi membebani orang lain mungkin ya. iya, maksud, Jadi saya juga ya, melihat bahwa bahwa cobaan tambahan itu sebenarnya bukan bukan satu keburukan, jadi basal justru itu sesuatu kebaikan buat saya, malah justru dengan begitu saya lepas dari obat gitu. Jadi malah oh, justru kesembuhan saya adalah dengan saya sambil bekerja gitu. Mungkin waktu itu kan sempat saya cuti, uh, hampir 1 tahun saya cuti gitu karena hmm, saya kan sempat uh, apa sudah menyampaikan juga ke atasan kalau saya ingin berhenti gitu, dan atasan saya alhamdulillah itu sangat sangat bisa mengerti dan beliau menyarankan sudah cuti dulu aja, jangan mengambil keputusan dikala hati kamu sedang kalut katanya. Terus akhirnya saya cuti, dan di pas saat cuti itu mungkin kalau orang depresi ya teh seharusnya tidak dibiarkan dengan pikirannya sendiri gitu, karena malah jadi
kerasa sangat besar apa yang sedang dihadapi pergulatan dalam hatinya gitu. Justru saya Mhm. waktu itu saya jadi merasa kesembuhan saya justru dengan saya ada aktivitas bekerja gitu. Ya, itu membantu ya, betul. Iya, bisa Terus, membantu dan juga jadi larinya itu ke Allah gitu. mhm, Tapi mhm, memang saya terus terang di masa saya kan eh, apa ya di masa-masa itu kan saya tadi jatuh bangun ya teh ya. Tapi tidak benar-benar sampai apa ya 100% ke Allahnya itu tidak benar-benar sampai yang seperti di akhir tahun 2025 kemarin. mhm, 2025 kemarin itu sempat saya merasakan, saya kan sempat sudah sembuh dari depresi, terus udah mulai bisa bekerja, tapi kemudian di akhir 2025 kemarin itu sempat kerasa lagi gitu. Kayaknya nih saya mulai kerasa lagi nih mau apa kayak mulai kambuh dan saya takut kalau mhm, saya kambuh saya mhm, takut karena udah pernah merasakan itu dan saya mhm, akhirnya kemarin itu benar-benar bertobat sama ya, Allah benar-benar ya, udah semua udah saya serahkan aja lah semuanya ke Allah. Allah inginnya saya apa? ya, Saya udah saya serahkan itu saya perbaiki kualitas ibadah saya gitu. Dan alhamdulillahnya tuh ya itu pertolongan Allah tiba-tiba jadi hati tuh jadi lebih tenang menghadapi apapun itu gitu. mhm, ya, Dan ya, justru malah bentuk-bentuk nikmat dari Allah itu datangnya pada saat saya sudah mulai bisa berserah 100% pada Allah tersebut. mhm, Ya ya, itu mungkin alhamdulillah. Ya, jadi banyak makin sekali. makin kuat, makin resilience ya menghadapi Iya. kehidupan. Ya, ya, Dan sekarang jadi ya. lebih tenang teh itu yang mahalnya tuh jadi setiap hari Hmm, lebih tenang ngejalanin hari-hari. alhamdulillah. Wah, itu Dulu mahal sekali. Nggak bisa dibeli itu ketenangan. itu mahal sekali bener teh. Ya, itu Sesuatu yang dari Allah, betul. ya dari Allah. Jadi saya pun kalau misalnya saya kan dosen ya teh. Mhm, mhm. Eh, saya sempat merasa seperti ini teh apa mungkin saya dikasih eh, apa ya dikasih pengalaman pernah mengalami depresi sehingga saya bisa mengatasi mahasiswa yang mengalami depresi jadi saya tahu gitu Ya, ya, jadi saya bisa bisa, ngambil bisa hikmah dari bantu situ. ya. Mhm. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah Mbak Rina. Alhamdulillah. Semua ada pelajarannya, semua semua ada pelajarannya, semua kita dalam ilmu. Alam tuh kan dari kata ilmu ya, alam satu akar kata. Nggak ada satupun yang mewujud di alam semesta ini kecuali ada pelajaran dan hikmah yang kita bisa raih. Itulah karakteristik Allah, tidak pernah batil, nggak ada yang sia-sia. Selalu ada sesuatu yang berharga yang bisa kita pelajari. Iya, Termasuk dari hal penggal, sepertinya tragedi ya perceraian orang tua. iya, Nah, yang mesti kemudian digali adalah kenapa kita responnya berat sekali gitu. Karena kan iya. perceraian itu terjadi sama banyak orang, terjadi sama anak-anak gitu ya. Jadi yang kalau kata pakar trauma, grief ya, dia bilang trauma itu bukan sesuatu yang terjadi pada anak itu, tapi bagaimana seseorang merespon atau memaknai kejadian itu. Jadi Iya. bukan kejadiannya fokusnya. Saya punya teman, bapaknya itu physically abuse him, ya, dipukul pakai gasper, bayangin, kan sakit tuh. Sebagai anak dia laki-laki ya, tapi nggak jadi gimana gitu, nggak. Nah, saya pikir oh itu Allah, perlindungan Allah ya gitu. Jadi anak-anak yang ada yang kemudian tersakiti hanya karena perkataan seseorang tuh. Nah, berarti dia mengartikan itu sebagai apa gitu. Nah, apa makna sebuah perceraian gitu ya? Karena ada anak-anak yang orang tuanya bercerai, oke, it's part of life, move on gitu kan. Karena baik kan di Al-Quran surat 65 kan bicara tentang perceraian. At-talaq, at-talaq. Rasulullah SAW itu pernah 3 kali menceraikan istrinya. Yang satu Hafsah, Hafsah itu diceraikan talak satu. Tapi kemudian Jibril alaihissalam datang bilang rujuk. Jadi akhirnya dirujuk lagi.
Tapi ada dua lagi yang kalau nggak salah benar-benar dicerai itu, di antaranya kan Asma binti Nu'man, satu lagi saya lupa namanya, tapi itu dicerai gitu ya. Yang menarik sahabat-sahabat dari surat At-Tolak ya, ada satu kata. Kata ini, which is exactly hanya kata itu. Akar katanya memang diulang di berbagai lain, tapi kata ini hanya ada di surat At-Tolak ayat 2. Coba lihat tuh, 65 ayat 2. Satu-satunya. Dan ini bicara tentang Allah akan memberi jalan keluar. Gitu, makhrojan. Nah, kalau kita lihat, coba ya. 65 ayat 2. Kita lihat. Sambil bicara Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat satunya bicara tentang proses cerai. Kalau kemudian Allah Ta'ala menerangkan ini ya, cara cerai yang neces, yang baik itu seperti ini. Ada masa idah, kalau mau rujuk, rujuklah dengan baik. Kalau mau dilepaskan, mau cerai dengan baik juga. Jadi ini kaidahnya ya, harus dengan bil ma'ruf. Tuh, kalau cuman baik, agak lepas tuh. Tapi ini kata Al-Qur'annya adalah bil ma'ruf. Kalau mau stay bil ma'ruf ya, kalau mau lepas juga dengan bil ma'ruf. Jadi tidak sekedar baik-baik hai hai senyum senyum, bukan begitu. Ma'ruf itu terkait dengan ma'rifat, a knowledge. Saya mengenal diri saya, dia mengenal diri dia, we better off this way. Itu ada pengetahuan dari situ yang emang memang kita nggak bisa bareng. Tapi bukan karena kesel atau karena dengan sebuah kesadaran ini nggak bisa nyatu nih, air sama minyak. Kan kesadaran itu ma'ruf. Nah, itu makanya kaidah Quran sama nih sebenarnya kalau kita mau menceraikan pekerjaan kita dalam tanda kutip ya, selesai mau pindah kerjaan, nggak boleh tuh sebenarnya pindah dengan oh pokoknya pindah gaji yang bagus sambil menjelek-jelekan pekerjaan yang lama, nggak boleh. Itu seperti kita nggak bersyukuri kalau kita makan dari situ, ya kan? Kok dijelek-jelekan, nggak boleh. Justru pindahnya tuh dengan bil ma'ruf. Aku pindah karena, nah itu karena kita punya hajat untuk mengenal diri kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nggak bisa mengenali kitab kehidupan, kitab valid kalau nggak ada ma'rifat. Jadi yang sang jiwa tadi itu ya ilmu tuh. Hari ini harus lebih baik pemahaman, ma'rifatnya. Tuh jiwa tuh selalu mencari itu. Ini di balik kejadian ini ada apa ya? Ma'rifat, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sambil zikir, memoles hati banyak-banyak, siapa tahu Allah tetesin tuh pemahaman. Kalau dia datangkan pemahaman tuh ya kadang-kadang randomly, unexpectedly kita lagi ngapain, terus tiba-tiba kayak ada yang turun, just gitu. That's a light bulb moment tuh kayak, hah, tiba-tiba paham aja gitu. Nggak ada ustadz yang ngomong, nggak ada, tapi pemahaman itu kemudian menjejak, kerasa menguatkan kita. Oh, this is it. Jadi orang mau ngomong apa dia, no, that's not what I understand. Ya, bukan itu yang Allah ajarin. Dia akan sabit qalbi Aladin itu diantara Allah menguatkan akarnya, memberi pemahaman-pemahaman. Ya, jadi makhroja itu hanya ada di surat Tolak ayat 2. Jadi, Marina terkait dengan ada jalan keluar dari semua kemelut jiwa, keresahan itu. Oke, fenomenanya seperti itu, tapi kita mesti belajar. Itu sebenarnya sarana untuk lebih mengenal diri kita. Jadi saya sensitif di bidang apa nih? Di poin apa? Kenapa sangat terpukul dengan fenomena ini? Ini bagian dari kitab yang masih harus dibaca, Mbak. Itu Iya, surat cinta Tuhan. iya benar. Specifically untuk Mbak Rina. Surat cinta tuh. Ya Allah. Allah tuh sayang banget. Sangat, sangat, sangat. Tentu saja. Tentu saja. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tuh sayang banget sama kita. Ya, ya itu dia cuma pengen baca dong, baca nih, aku kasih sama kamu ya. Ini belum selesai bacanya. Kalau udah baca selesai sampai akhir, ngangguk-ngangguk. Oh, makhluk hadza batil, lo bisa gitu. Ternyata nggak batil ya Allah ya. Yang terima Ya, kasih gitu. Terima kasih. iya. Yang saya Semoga kebaca itu saat ini adalah memang itu ya, Teh, saya terlalu terikat pada makhluk, pada hmm, pandangan makhluk, pada bergantung pada makhluk gitu. Bergantung pada bapak, bergantung pada suami, kemudian bergantung pada pandangan orang di sekitar saya. Nah, itu yang membuat
malah justru berat gitu menjalani apa Iya. yang episode apa yang Allah kasih pada saat itu gitu. Hmm. Itu yang saya pahami sekarang ya Teh. Yang sebenarnya kondisinya mungkin yang karena sekarang saya udah bisa mulai melepas itu gitu. Jadinya dengan kondisi yang sama yang dulu saya merasa kayaknya berat, kok sekarang jadi kerasa ringan gitu. Jadi apapun Alhamdulillah. yang terjadi di sekitar saya, yang penting adalah bagaimana saya merespon itu gitu kan sebenarnya itu ya yang nggak Betul. penting Ya apa yang terjadi di itu luar cara saya Allah kan. meningkatkan kapasitas jiwa kita, akal. Gitu. Itu caranya. Itu kalau secara badan ya jasadi itu juga seperti itu. Kalau Hmm. misalkan nih ada Bu Dokter nih, Mbak Deni, ada nggak di sini ya, Bu Deni? Ya, anak itu kalau terlalu disimpan di bubble, ya ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua harus steril. Ada tuh kasus ya, dia seperti living in the bubble. Karena orang tuanya super, oh ini harus, oh di desinfektan, tempat mainnya bagus sih sebenarnya. Tapi gini, kalau terlalu gitu ya, kata Oma Irama, nggak bagus tuh buat si anak. Karena anak sih ingat anak-anak saya sampai usia balita setiap bulan sakit. Kalau nggak ingusan apa. Terus yang menarik ya dokter sini bilang nggak apa-apa ini enhancing immune system gitu gitu. Pikir iya juga ya. Kita kan suka panik ya. Batuk apa beli obat batuk. Nggak perlu tuh sebenarnya. Dia dia sedang building immune system gitu ya Bu Dokter. Bener nggak? Jadi kalau terlalu dilindungi, "Aduh, nggak boleh ini, nggak boleh itu." Dia imun sistemnya nggak berkembang tuh yang kita anggap sebagai sakit itu kayaknya kan kasihan, kasihan ya demam, anaknya mah biasa-biasa aja tuh, emang anget-anget dikit tapi ceria gitu ya, nggak parah, imun sistemnya sedang develop. Nah kita sedang di enhance gitu kapasitas kita. Jadi harusnya makin makin berusia makin kokoh gitu menghadapi sesuatu tuh, dan otomatis begitu. Coba lihat orang-orang tua di sekitar kita ya, bapak kita, nenek kita, mereka ditempa oleh kehidupan, beda hikmahnya. Wis tolong no do gitu gitu, kalau tenang tenang kalau minta ini sama mereka tuh, nggak semua ya, ada juga orang tua yang, but mostly gitu, makanya kita harus hormat sama orang tua. Itu Uban tuh bicara tuh, dia bicara tentang pahit manis gak asam manis ya, asam garam kehidupan yang dia udah tahu, udah diajarin Allah sepanjang itu secara berdekade-dekade. Dia kan bilang udah nanti juga lewat gitu ya. Jadi enhancing karena imun sistemnya dia tahu udah. Nah kita juga gitu kan, bisa bisa sama anak kita udah bilang karena udah ngalamin, mama juga dulu broken heart, kan nanti juga hilang sendiri. Kan yang kalau baru ngalamin, wah panik, it's the end of the world. No, it's not gitu. Ini loh ya cara gitu kan, kita try to help them to navigate life properly, and that's will be our legacy gitu. Itu karena kita belajar sesuatu, kita tularkan sama anak-anak kita, sama siapapun di sekitar kita ya. Karena kaidah Quran tuh kita wajib menyeru yang ada di sekitar kita. Menyeru tuh sebenarnya seruan yang paling afdol, dakwah bilhal. Nggak usah ngutip-ngutip Quran, tapi just by being that. Menjadi kesabaran itu, menjadi tawakal itu, menjadi figur yang bersyukur itu. Orang udah otomatis tuh, aku ingat kalau lihat kamu tuh, aku jadi tertular semangatnya, misalkan gitu kan. Aku jadi tertular kesolehannya gitu. Padahal dia nggak ngomong apa-apa. Sama ya, saya selalu bilang nenek saya, kalau saya nginget namanya tuh, wajahnya yang selalu tersenyum, that's my guru of patience. Guru kesabaran saya adalah nenek saya. Terlalu nggak, saya nggak punya memori dia asam muka gitu. Kita nyebelin kayak gimana, bandel, nakal-nakalnya ada ya. Nggak pernah tuh menghardik gitu. Saya nggak punya punya memori seperti itu. But that's linger in my life. Wow, beliau luar biasa ya. Baca waqiah setiap hari gitu ya. So, alhamdulillah setiap kita, kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, sesuatu yang kita meninggalin apa? What will be our legacy to this world? Untuk peradaban berikutnya buat anak-anak kita. Di antaranya kata Rasulullah SAW, warisan yang paling berharga itu akhlak.
Jadi kita berjuang menjadi kesabaran itu. Kita berjuang menjadi figur-figur yang tenang, tawakal ala Allah. Karena kita berjuang begitu, anak akan ngerasa sendiri. Ya, nggak usah disuruh juga, nggak usah ibu saya gitu. Banyak tuh di antara ini testimoni ya, yang jadi role figure itu cara kita mengenal Allah melalui semestanya. Nah, itu cara kita menolong agama Rasulullah SAW menjadi itu, supaya tidak menjadi fitnah buat agama kita. Kita dimanapun menjadi representasi Rasulullah SAW. Oh, kamu muslim ya? Wah, kerjanya hebat ya. Kamu muslim ya? Oh, jujur ya gitu maksudnya. Gitu. Alhamdulillah, makasih Mbak Rina ya. Thank you for sharing. Digali terus. Ada banyak sesuatu di situ. ya, Harta karun. dan Khanzun selalu mahfi. berbaik sangka pada Oh ya, apapun yang Allah tetapkan. ya. Itu dimulai dari situ. Baik sama husnuzon. Ya, kalau sudah berburuk sangka udah terberangus di situ. Karena kita sudah terberangus oleh buruk sangka itu. Kan Allah tergantung prasangka hambanya gitu katanya. Kehujanan, wah sakit nih, sakit nih. Beneran sakit. Nggak usah ngomong gitu sebenarnya berprasangka tuh sama Allah. Kan kita seperti mengundang sesuatu itu. Makanya gini katanya, kalau dapat mimpi buruk nggak usah diomongin. Karena bisa mengundang gitu. Aku gini semalam bisa mengundang katanya gitu. Hati-hati ya. Ya ada kaidahnya dalam agama hal seperti itu. Kalau perkataan tuh bisa mengundang, maka sebenarnya pikiran juga bisa mengundang karena Allah tergantung prasangka hambanya. Ya, nah, hati-hati dengan pikiran kita. Kalau terlintas hal-hal yang buruk, pikiran buruk, langsung tiup jauh-jauh. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jauh-jauh. Ya, saya ada, saya jadi ingat ini. Dulu waktu kerja tuh ada OB ya. Si OB ini nih baru baru nikah. Saya happy banget. Sekian bulan terus kemudian murung gitu. Kalau saya ngambil kopi gitu ya di pantry itu kan, kenapa Mbak? Suami saya Bu katanya. Kenapa? Selingkuh katanya. Terus ngobrol kita ngobrol kenapa sih? Kayaknya awal-awal happy-happy ya gini, saya itu cemburuan Bu katanya. Jadi kalau suami saya telat pulang tuh saya selalu bilang, terus di mana? Ada cewek lain nggak? Di mana cewek lain? Tiap kali ke ditanyanya ada cewek lain, orang nggak ada gitu kan. Suaminya selalu bilang nggak ada, nggak ada. Karena keseringan digituin, tahu nggak? Beneran loh, suaminya udah sekalian gue beneran jalan sama yang lain. Kepukul dia. Itu pelajaran ya, dari seorang pembicaraan dengan seorang OB. Dia bilang, jadi Bu ya saya kualat, saya itu belajar deh, punya punya pikiran yang baik. Gitu kejadian tuh sama rumah tangganya. Gimana gimana, daripada mikir-mikirin kayak ini mendingan baca Quran. Kalaupun dia bener nyero apa serong ya apa itu selingkuh, itu urusan dia sama Allah Taala, tanggung jawab dia ya kan. Kita kan nggak bisa ngatur semua gitu loh. Jangan jadi Firaun semua pengen diatur sendiri. Ya biarkan semua berjalan dengan apa, percayakan pemeliharaan kepada Allah Taala dan penjagaan pada Allah Taala gitu. Kalau masalah gitu mah hanya masalah penjagaan Allah ya. Karena Allah izinkan kan? Bener nggak? Kalau nggak Allah izinkan dijaga tuh. Dijaga. Siapapun. Allah alam. Ayo satu lagi ya. Siapa yang mau sharing? Ini saya mau perkenalkan. Masih Namanya banyak Anjas. Tetesa. Boleh, ini kucing tetangga. Tapi tiap hari datang kamu. Lucu. Ya, boleh. Silakan. Mbak Evi. Oh, Bu. Iya kabarnya, Bu. Ini masa pensiun ini. Masya Allah. Sus, monggo, Pensiun monggo. yang Masih muda yang belum pensiun, belum. Sampai akhir hayat ya berkontribusi. Monggo, monggo. Gimana kabarnya? Mhm. Suaranya nggak jelas, Bu. halo Coba. Halo? halo Kecil. Ari, Pak mikro. Aha. Coba bicara. Oh. halo Ya, oke. gimana Aha. sekarang? Ya, sekarang jelas. Lumayan. Ya, Oke. lebih jelas. Jadi selama berapa bulan ya? Mungkin memasuki 6-7 bulan gitu ya saya di rumah gitu ya. Itu tuh ternyata Ya. banyak banget kejadian yang
kayaknya saya sedang dicoba sama Allah untuk ikhlas gitu. Oh, wow. Karena Mana? aku tuh ingat banget waktu kita ketemu bulan apa sih, Oktober ya tesnya kalau nggak salah Tahun ya, lalu waktu tesnya ya, tahun Jakarta. lalu itu kan. Aku ceritakan ke Tessa kalau sudah ikut tarekat, kemudian mendengarkan beberapa testimoni dari Tessa dan teman-teman itu bahwa semua itu dibikin nyaris gitu kan sama Allah. Nyaris apapun gitu, tapi Nggak sampai tetap kejadian, namanya nyaris iya, tuh nggak nggak kejadian. sampai kejadian gitu. Mm-mm. Nah itu kan dari situ tuh ternyata kok ke akunya tuh jadi banyak nyarisnya gitu teh setelah itu gitu kan. Yang pertama, Ya. yang pertama itu kan ya kejadian bahwa aku dilepaskan dari pekerjaan yang buat aku nyaman banget gitu ya. Karena nggak harus ke kantor, cuma di rumah, anak buah banyak gitu kan. Jadinya kan kita nggak Hmm. perlu kerja gitu kan, ya nyuruh-nyuruh aja gitu. Dan ternyata karena terlalu nyaman itu akhirnya dicabut gitu kan sama Allah kan. Oke, coba untuk aku ikhlas yang pertama. Nah, kemudian setelah itu tiba-tiba aku dikasih sakit sama Allah itu Mhm. sendianku tuh nggak bisa digerakin, Tes. Waduh, Sakit banget. nggak pakai Nggak bisa adan juga nggak hamil. bisa pakai adan. Nggak bisa. Aku pikir karena aku OA gitu ya, karena udah umur Iya, iya. 50 gitu ya. Aku pikir aku OA. Terus? Ternyata setelah ke dokter, di ronsen, terus dicek lab gitu tuh nggak ada, kata dokter. Ini semua sehat katanya. Nah, Ternyata terus? kata dokter kemungkinan ini adalah ibu kena perimenopause gitu. Kan Hmm. ada tuh katanya seperti Mhm. itu. Mhm. Perimenopause itu salah Ya. satu cirinya itu lilin semua. Oh oke gitu. Terus aku aku berdoanya sama Allah, ya udah ya Allah kalau ini memang penyakit untukku dan nggak bisa sembuh sampai aku sampai nanti kan namanya perimenopause sampai menopause pun mungkin akan begitu Aha. terus gitu kan. Udah ya Ya. Allah ikhlas, insya Allah ikhlas gitu ya. Begitu ikhlas tes itu Mhm. sakit dihilangkan sama Allah, diangkat sama Masya Allah. Allah Alhamdulillah. ya, Masya gitu Allah aja gitu. ya, bilang Ah, itu ciptaan ciptaan baru benar, diangkat ya. ciptaan baru. Terus? Kemudian belum selesai juga ya aku sakit. Tiba-tiba ada masalah nih sama suami gitu. Masalah yang ya kalau dipikir-pikir tuh memang mungkin ada kontribusinya aku juga nih. Aku salah ya. Mungkin karena aku kerja terus nggak perhatian gitu. Perhatiannya tuh kan aku di rumah nggak punya pembantu ya. Kan anak-anak udah gede ya. Jadi semua aku pegang sendiri. Mau masak, mau bersih-bersih, mau ditambah masih kerja gitu Kebayang. ya. Dan Mhm. dan pada saat itu tuh permintaan-permintaan suami yang kadang minta ditemenin ke sini karena aku udah yang kelar gitu ya, udah Iya. nggak bisa gitu dan segala macam di dalamnya kita akhirnya kita berantem terus Hmm. sampai ada di titik gitu ya karena udah capek akhirnya kita bilang ya udah deh kayaknya nggak bisa diterusin nih udah nih gitu ya udah dua Hmm. puluh tiga tahun nih bareng ya 23 Hmm. tahun itu Hmm. kita bilang akhirnya keputusannya udah deh selesai aja deh. Tadi bilang gitu tuh, selesai aja Hmm. deh. Nggak bisa aku berantem berantem terus begini. Tadinya aku masih berpikir untuk masih mikirin marwah dia gitu ya. Dia Hmm. ke keluarganya dia gimana, aku ke orang tua aku gimana ngomongnya. Kalau ke anak-anak aku udah sempat ngomong tuh kan. Dan karena anak-anak Hmm. udah gede ya, nggak apa-apa bun. Udah sampai ngomong sama Udah, anak-anak ya? Udah udah, serius udah serius tuh. sama terus sekali gitu kan. Udah, Wah. oh bun, udah bun nggak apa-apa. Yang penting eh, udah saatnya sih kayaknya Bunda tuh juga memikirkan Bunda sendiri. Bunda berhak bahagia kan anak-anak begitu tuh. Bahagia udah sih gitu kan. Tuh gede anak-anak ya. Coba umur berapa Heeh. sekarang mereka? Anak dua itu? Yang dia kan udah 23 ya. Oh, Akil waktu itu berarti dua-dua ya long dia. time Dia ago dua-dua ya, Kil. begitu begitu Masih lulusnya langsung kerasa kerja tua kan banget gitu. aku. Ya, Iya. Terus ya yang terus. kecil waktu itu kelas 3 SMA. Hmm. Nah udah terus pagi-paginya setelah kita tuh berantem gitu dan aku malamnya nggak usah tidur mikir ya Allah oke lah mungkin memang
ini jalanmu gitu ya, setelah sekian lama dan kita itu berantem terus, akhirnya udah aku ikhlas deh, udah deh nggak apa-apa deh gitu. Apapun yang aku tetapkan, yang kau emang yang terbaik, aku hadapi, dah gitu kan. Pagi-pagi itu udah aku beresin semua rumah, udah masak, udah segala macam beres, udah masukin ke koper ya, udah 2 koper gede gitu. Wow. Aku sampai waktu itu aku kan ada aku kerja kan di Sunter ya tes, jadi kan jauh Uh, ya, jadi dia uh, kos. Terus uh. Davi udah Kebayang. diterima tuh waktu itu tuh ke Undip. Uh, Jadi dia uh, tinggal ke Semarang aja nih, gitu ya. uh, Tinggal tinggal berapa Ya. minggu lagi nih dia ke Semarang. Terus Uh, aku udah mikir, aku udah bilang sama Davi, Bunda, kayaknya Bunda nggak di rumah ini dulu. Nanti Bunda jemput kamu ya kalau sudah waktunya kamu ke Semarang. Itu kan aku udah tektokan nih sama tante nih, uh, bilang, uh, tante aku di rumah tante dulu ya, nggak uh, lama kok, tenang ini sebentar aja gitu. Kenapa? Nggak apa-apa, nanti aja aku bilang gitu. Belum sempat cerita sih ke tanteku Oke. tuh. Terus pada Ini udah saat packing ya, udah semua cover udah siap, udah udah. semua udah Oh, siap gitu. uh, Waktu itu eh, dia itu setelah sholat subuh kalau nggak salah tidur lagi gitu. Nah kalau aku hmm, kan emang nggak bisa tidur ya Tes ya, karena gejolak hmm, gitu kan hatinya hmm. gitu. Terus udah pada saat dia bangun, dia ngeliat nih, kok ada 2 koper gede gitu kan. Mau kemana Bun? Katanya gitu. Hmm, nggak apa-apa, nggak, aku mau keluar aja dari rumah ini ya Bun lah gitu kan. Uh, Mungkin emang kita udah butuh waktu juga untuk berpikir masing-masing. Hmm, Seperti yang kau bilang kemarin kan, aku sama dia kan seumur ya, Dok. Jadi ya, hmm, jadi aku ngomongnya kan aku kamu gitu kan, gitu kayak teman uh. gitu kan. Nah terus kemudian aku ambil kunci mobil, terus aku mulai tuh masukin tuh koper ke mobil gitu kan, Sendiri itu sendiri. segede gitu. Dia cuma ngeliatin gitu kan, aku Kebayang, bolak-balik kebayang. Ya bolak-balik gitu kan. Allah. Karena aku udah cakep nih, udah rapi banget gitu, bener-bener tinggal Hmm. nyalain mobil doang nih sekarang. Nangis, Hmm. minta maaf. Akhirnya ya inilah ya, akhirnya ya udahlah, berarti Rujuk. rujuk, belum belum ngomong apa, memang belum ada talak kan, tapi Oh iya, ya iya. udahlah gitu, akhirnya dia minta maaf dan segala macam, dia Ah. ngerti ya, kita ini udah Ya. selesai kata dia gitu kan. Ya orang tadi malam ayah bilangnya begitu, aku bilang gitu kan, bilangnya Hmm. begitu. Terus setelah aku pikirkan, ya oh ya mungkin memang bener sih ini jalannya dari Allah nih, udah sampai di titik ini nih kita nih. Emang nggak mau dia tes nangis Hmm. gitu kan. Akhirnya kita sama-sama nangis sih. Davi nih udah dari belakang nih, dia di kamar ya, dia keluar dari kamar dapat tantang peteng, dia udah mau membelain ibunya ya kan. Udah dah, udah Davi masuk kamar aja, ini biar ayah sama bunda yang selesaikan kan, bilang gitu kan. Ya Right. udah akhirnya Right. tuh kan, terus aku bilang gitu, dalam hatiku ini lagi nih, ini yang ketiga nih, setelah aku ikhlas tapi ini nyaris-nyaris lagi nih kan gitu kan, Nyaris gitu ya. 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 nyaris, Ya. terus ternyata nggak jadi lagi, ya Allah. Dari situ kan akhirnya kami sama-sama berubah gitu ya, aku juga Hmm. berubah jadi lebih calm Oh. down gitu ya. Kalau kemarin kan Oh. kayaknya tuh Yeah, so pengennya tuh it's kind of like a shock rese therapy lah dong ya. gitu. Ya nggak sih? Iya apa, kayak apa, Kayak shock therapy ya kan. Jadi ada iya betul, di reset semua. di reset semua, akunya juga di reset, Mm-mm. dianya juga di Mm-mm. reset. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ada pada kondisi di mana kami itu nggak kuat lagi tes kalau harus berantem gitu. Akunya nggak kuat, hatinya gitu ya. Dia juga nggak kuat. Jadi sekarang itu kita sama-sama memilih untuk mengalah gitu. Kalau ada yang Mm. satu nggak suka gitu, oke lah gitu ya. Udahlah gitu. Ngalah. Di mana aku yang ngalah atau dia yang ngalah gitu aja gitu. Batinku tuh kenapa nggak dari dulu ya, 23 tahun baru dikasihnya itu sekarang gitu loh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sih, Ya, kenyamanan berumah tangga itu baru dikasih sekarang gitu. Kalau kemarin tuh kayaknya tuh dari
Ah, udahlah segala macam Oh. lah, kebayang lah tes ya. Mhm. Udah alhamdulillah gitu kan. Nah, Tuh. kemudian setelah itu kan aku tuh masih berpikir kadang itu, kenapa sih aku kan masih muda ya, aku mau ngerjain apa ya, kenapa sih aku harus Heeh, harus pensiun gitu kan. Kayak heeh. mengulang kembali, kenapa aku harus ambil pensiunnya ya, kenapa masih bisa kerja segala macam. Tapi kalau Mhm, dirunut mhm, lagi, kemarin sakit kakiku 3 bulan, apa sendiku 3 bulan, aku tuh nggak bisa ngantor, udah dikasih diskon tuh sama Allah. Terus rumah mhm, tanggaku diselamatkan. Terus akhirnya mhm, suamiku dibikin sakit sama Allah mmm, selama 4 bulan. Gak tahu mmm, tiba-tiba lah dia tuh kayak depresi sendiri gitu. mmm, Selama 4 sampai 5 bulan tuh minum lama obat juga dan ya, sehat. Iya, sampai terus di minum obat? rumah minum obat, beneran minum obat. Dia Mmm, ke psikiater gitu. Dia mmm, sendiri yang ngerasa, kok aku kayak gini ya, kok aku gini-gini. Terus langsung, udah yuk, ya alhamdulillah, karena mungkin karena kita pernah kerja di farmasi gitu ya, jadi kan mmm, ngerti gitu. "Ah, udah yuk, coba kita ke dokter gitu." Benar, dia diterapi pakai obat. Jumat Alhamdulillah, ya kalau Indonesia. 4 bulan Iya, mau. selesai gitu ya. Sekarang udah biasa lagi. Tapi selama 4 bulan itu kan nggak bisa ditinggal tes gitu. Mhm, mhm. Benar-benar yang Ya untung di dirimu rumah tuh. berkeluarga kan, jadinya bisa Nah, nemenin. itu dia Masya Allah. Mmm, Kayak aku tuh dikasih, ini loh kamu tuh kok masih nyesel-nyesel gitu tuh. Ini kalau kamu nggak iya, semua lagi timing-nya Allah kerja udah itu, atur. heeh, Ya Allah, betul, Masya Allah banget lah. Gitu. iya, Akhirnya iya, nyaris lagi, nyaris dia, kita kan nggak tahu ya Tes, kalau depresi itu akan mmm, sampai kapan kan iya, sembuhnya iya, gitu kan. Dikasih sembuh sama Allah 4 bulan, alhamdulillah gitu kan. Sekarang udah aktivitas normal seperti biasa. mhm, Terus tes yang mhm, terakhir nih, mungkin itu aku diuji terus nih, mmm, ikhlasku kali ya. mhm, Nih kasih mmm, ini diikhlaskan, dikasih ini ya udah Allah ikhlas, ya Allah ini ikhlas ikhlas. Yang kelima nih, keempat apa kelima ya jadinya ya? 4. Empat. Yang keempat tes, ya Allah, itu yang benar-benar membuat aku sadar bahwa aku ini masih jauh dari kata ikhlas Mmm, gitu. kenapa? Karena cobaan yang keempat itu sekarang ke akil gitu. Oh, Jadi baru baru sebulan ini tuh dia sembuh ya, istilahnya bisa dibilang sembuh dalam tanda kutip sih, sebenarnya belum sembuh. Jadi di akhir Desember itu aku tuh udah bilang tuh, Bun, kepalaku, aku kok sakit ya, kepalaku, pundakku, leherku tuh nyeri semua gitu. Ya udah Kak, minum ini aja Kak. Minum obat apa sih? Paracetamol atau pusing bilang gitu kan. Oke, udah mhm, kan. Terus ternyata dia bilang, Bun, sekarang naik Bun sakitnya ke telinga, terus sekarang ke kepala. Itu minggu kedua. Minggu kedua apa minggu ketiga gitu. Terus aku bilang, Kak, ke dokter. Kan dia kan dari kantornya kan dikasihnya BPJS kan ya. Ya namanya mhm, juga masih mhm, kerja di Astra kontrak ya. Masih mhm, kontrak kan, mhm, anak baru gitu, kasihnya BPJS. Udah Kak, kamu ke Vaskes 1 deh, cari obat ini, ke dokter. Udah dikasih obat tuh tes. Ya sama aja, mhm, obatnya juga cuman ibuprofen ditambah sih, sekarang mhm, dikasihnya mhm, ibuprofen. Terus ternyata nggak sembuh tes, sampai dia telepon ke aku, Bun, aku nggak kuat lagi sakit kepalaku. Ya mhm, udah Kak, kamu minta rujukan dari Vaskes 1, sakit kepala yang udah nggak bisa ditahan gitu. Akhirnya dia dirujuk ke Rumah Sakit Gading Pluit. Gading Pluit itu mhm, ini ya, di Jakarta Utara itu, dekat di Kelapa Gading. mhm. Iya, Karena sakit kepala yang sangat, kan jauh ya Bintaro sama Kelapa Gading ya, akhirnya iya, dia ke heeh, sana sendiri, jauh banget dan macetnya luar biasa. iya Nah itu kebayang. dia ke sana Mhm, sendiri. Terus karena dia udah nggak kuat, dia sampai di mhm, kursi roda nih katanya nih kan. Aku WA terus mmm, gitu. parah banget ya sampai Parah parah banget. Jadi aku disuruh rawat. Udah dirawat sama dokter saraf kan, langsung iya, di CT scan. mhm, Di CT scan udah pakai kontras tuh langsung tuh kalau di mmm, Gading Pluit sana.
ternyata bersih nih kepalanya nih. Jadi sakit hmm. kepalanya tuh nggak ada kalau bagiannya dari saraf, dan ternyata Oh, ada seperti ada massa tuh di nasofaring katanya. oke. Jadi konsulnya ke THT, udah Oke, dikonsul ke ya. THT, udah pakai di apa sih ini endoskopi yang hidung itu, Ya, aha. bersih tes, Maaf. bersih Aha. gitu. Ya udah akhirnya karena bersih dia nggak ada sakit apapun, disuruh pulang. Hmm. Nah, pulang ke kos kan, udah disuruh Hmm. pulang ke kos, dia telepon lagi, Bun, aku nggak kuat lagi, aku minta dijemput, sakit banget kepala aku. Gitu. Akhirnya kita jemput Hmm. di Bintaro, sampai di Bintaro itu eh, karena dia tiba-tiba tuh setelah itu sampai hari Senin ya, itu kan sampai hari Senin tuh dia sampai nggak sadar, tes saking sakitnya itu. Dia antara sadar dan enggak, deg-degan kan. Aku bawa ke rumah sakit Sari Asih Bintaro. Karena Hmm. yang nerima BPJS ya, maksudnya itu kan biar Hmm. ketahuan kan recordnya gitu kan. Ya, betul. Aha. Aku Eh? kasih ke rumah di sana, di foto ronsen, di foto torak ya, di foto torak itu kelihatan di paru-parunya itu kayak ada infeksi, kalau mereka bilang untuk Hmm. pneumonia kan. Udah akhirnya dirawat tuh, dirawat 4 hari dengan ada beberapa dokter, ada dokter sarafnya karena sakit kepalanya nggak hilang, Hmm. yang Hmm. sangat itu, sama dokter penyakit dalam. Udah tuh Hmm. dikasih ceftriaxone, udah dikasih segala macam. Hmm. Di ini bersih lagi nih, toraknya itu udah bersih nih parunya. Tapi sakit kepalanya nggak Sakit hilang. Tapi kepalanya masih ya. Ya. sakit, Ah. dia tuh akhirnya, tapi kan dokternya bingung kan. Ini harusnya di Ah, ah. MRI gitu. Kalau di Ya. MRI di sini nggak ada gitu. Di rumah sakit kami nggak ada. Hmm. Nah, terus akhirnya dirujuklah ke rumah sakit Suyoto Ya. yang punya MRI gitu. Nah, udah ke Aha. rumah sakit Suyoto itu dalam keadaan anaknya nggak sadar, tes ya Allah, nggak mau Wow. makan, yang sampai Hmm. dia tuh mangap itu Hmm. sampai air liur netes-netes, Masya sampai Allah. Hmm. kayak anak Hmm. on gitu loh, nggak bisa jalan. Padahal kan Bayang. anaknya Hmm. tinggi besar gitu ya. Hmm. Untuk bapak, untuk aku ada bapaknya gitu. Kalau kalau kemarin sampai gini, ya Allah, ternyata ini tuh salah satunya tuh, bahwa kita nggak jadi pisah itu ternyata ini mau dikasih yang begini nih gitu loh, sehingga aku Hmm. membuat aku sadar aku tuh nggak bisa sendirian gitu ngadepin kayak begini Hmm. gitu. Hmm. Sampai mau dibawa ke mobil aja itu kita harus seret, kita harus gendong, kita harus segala Hmm. macam tuh. Tadi sampai ke rumah sakit Suyoto, ke dokter saraf lagi nih gitu, Ya. karena Ah. keluhannya nggak hilang tuh. Terus sama dokter saraf karena kesadarannya cuma dinilai itu 2 itu, Hmm. Hmm. dimasukin ke HCU. Tapi karena HCU Hmm. penuh, masukin ke ICU. Hmm. Di ICU 2 malam, dibilangnya ini nggak ada kegawatan di sini, dipindahkan ke rawat inap. Terus dokter baru Hmm. bilang nih, dokter saraf nih, udah Bu, besok kita MRI, saya konsulkan ke dokter bedah saraf. Siapa yang nggak deg-degan? Ya Allah, Hmm. ini kenapa anakku, masa harus sampai Hmm. dioperasi gitu kan. Akhirnya Hmm. setelah di MRI, dokter syaraf itu bilang, Bu, bersih katanya. Wah, itu Alhamdulillah misteri ya. bersih. Dan Dari mana itu sakit bingung kepalanya? kan makanya. Hmm. Hmm. Terus ke dokter ini juga, Ya ke dokter Allah. THT. Sama Hmm. tes disodok lagi tuh hidung sampai lebih Nggak dalam ketemu. lagi tuh. Bu, Hmm. ini Masya Allah. licin katanya, sampai dokternya, ini licin Bu, nggak ada apa-apa. Jadi apa dok sakitnya anak saya? Udah gini aja Masya ya Bu, kata dokter saraf nih. Kita ambil cairan cairan ininya ya, cairan otaknya kata dia Kotak. gitu. Hmm. Hmm. Ini salah satu kayaknya udah cara terakhirnya tuh ini nih, kita karena kita nggak ketahuan ini kenapa gitu Des. Udah, jadi aku 10 hari tuh tas di rumah sakit. Ya Allah, nggak pulang-pulang nungguin Hmm. dia. Sama rumah sakit sebelumnya berarti 14 hari. Udah 14 hari di rumah sakit. Itu setelah diambil, dan anaknya itu cuman ngeluh gini, Bun sakit Bun, aku nggak bisa lagi kayak gini Bun, aku kayak mau mati, apa bener sih Bun, aku udah mau mati Bun, peluk aku Bun. Gitu gimana rasanya Hmm. anak ya, maksudnya anak ya. Terus dari situ tuh aku sampai ya Allah, berdoanya sama Allah tuh sampai kayak maksa gitu ya, astagfirullah. Kalau yang lain-lain kemarin itu pasrah,
gitu. Hmm. Tapi begitu diuji sama Allah, sama Allah tentang anak, gitu. Ya Allah, kenapa sih astagfirullah ya, aku sampai Iya, ya iya, Allah iya, iya. beristighfar terus. Kenapa sih Hmm. dengan anakku kok nggak ketemu penyakitnya? Mohon ditunjukkan gitu ya. Akhirnya Iya, sampai WA ke eh, kalau di tempat kita mursyid itu kan yang laki-laki gitu WA-nya hmm. langsung ke mursyid gitu. Sedangkan kalau kami yang perempuan ini Hmm. WA-nya ke Umi gitu. Nanti Umi yang Hmm. nyampein gitu ya ke Hmm. mursyid. Hmm. Bilang ke Umi gitu, mohon doanya besok mau di MRI, besok mau diambil cairannya, semoga ketahuan penyakitnya apa Umi ini karena udah sebulan nih sakit kepala yang udah nggak bisa dia tahan gitu. Pakai apapun udah nggak tahan sakitnya gitu. Udah eh, setelah diambil itu siang, malamnya tes udah keluar tuh hasilnya. Apa? Ya Allah, ternyata dia kena meningitis. Hmm. TB, meningitisnya meningitis TB. Ya Hmm. Allah, kita nggak tahu dari mana dapatnya. Ya orang dia dari mana-mana, ya mungkin Hmm. dia kerja Ya, ya, keras. betul. Gitu Oh, kan. itu sakit Eh, kepalanya. sakit Selaput kepalanya. Ya otaknya. alhamdulillah. Ya, Betul. Masya Allah. Itu berat badannya udah. Oh, dia yang udah tadinya berat badan 80 jadi 65. Gitu dibayangin nggak? Kurus banget penapiasan. Karena udah ketahuan, terus diobatin sama obat yang merah itu ya. Baru Hmm. 3 kali minum obat itu dia sudah nggak merasakan sakit kepala lagi sampai sekarang ini, guys. Masya Masya Allah. Allah. Masya Nyaris Allah. lagi kami gini, Allah nyaris lagi ya Allah, nyaris Itu lagi ya, ya Allah. Ya, betul. Ya, udah ketahuan. Itu jasad renik. Ya, makhluk Allah juga tuh betul. Stevie itu. Kalau Iya. dimasukin ke cairan otak repot ya kita ya. Ya Allah, Bener Masya nggak? Allah, benar-benar Tahu nggak tahu dapetnya dari mana nggak tahu ya. Ya namanya nggak teman di tahu, Indonesia nggak ada yang tahu. endemi kan. Iya, Um, maksudnya itu Allah itu kalau mau menguji itu ya suka-suka Allah ya, gitu loh. betul, betul, betul. Suka-suka Allah. Yes. Ya kita Eh, yang is- harus, Istri sepupu saya meninggalnya meningitis TB, Bu. Perempuan aduh ya Allah, meninggal. astagfirullahaladzim. Ya, oh gitu. Mungkin agak telat ya kalau beliau plus drop out. Udah ini nggak biasa kan Oh, karena obatnya lama suka iya lah, Mbak. itulah. Setahun itu Heeh. minum. Kalau Itu. ngerasa enak di stop, nah itu padahal belum Tuh. belum Oh, pulih. Oh, ini. Nah, berat memang ini. Tapi wah nyaris tuh ya kemarin nyaris, kebayang itu nyaris udah. banget. Ya Allah, Allah. ya Alhamdulillah sekarang anaknya sehat. Ya, Anaknya yang itu mulai ya. proses penyembuhan ya baru 1 bulan minum obat ya. Tapi buat dirimu, Bung, Gitu. kan itu eh, lagi di imunisasi juga tuh ya dengan semua Betul, kenyarisan itu ya betul. kan. Nyaris Dan kita semua, nyaris ini. itu semua bukan milik kita ya, tapi itu tetap Iya, aja sakit gitu. betul, Dengan betul, dengan memikirkan akan dicabutnya tuh ya anak kita bukan milik betul. kita ya. Tetap aja Iya. sakit sedih kalau misalnya udah Hmm, ngomong gitu, Bun aku meninggal kali ya. Udah oh kebayang. Kebayang sakit udah banget. sebagai ibu, Masih dua gitu. puluh tiga tahun gitu kan Iya umurnya. gitu. Tahun. Beda kan kalau Apa? orang tua meninggal karena seolah-olah kita ya memang urutannya begitu gitu kan ya. Kalau anak Iya. duluan itu berat gitu. Iya, Tapi ya Allah betul. tahu kadar kadar kita ya. Jadi itu namanya Nah, hazarul maut benar. namanya ya. Kedatangan ke maut maut maut. Mau perceraian juga maut ya. Dalam maut tuh sesuatu yang memisahkan kan. Iya. Ya, itu hazarul maut. Sesuatu yang membersihkan sebenarnya semua. Tapi ya, alhamdulillah nih em, makin Alhamdulillah. kuat ya. Karena udah tahu oh Baik. kalau Allah tuh Iya. tenang Iya, aja iya. ngalaminnya gitu ya. Udah Iya, ngalamin gitu. iya akhirnya benar. Iya, akhirnya Hmm, nggak mungkin kita dikasih cobaan itu di luar kemampuan kita. Jadi itu kesimpulannya betul. begitu aja sih. Betul, betul. Tapi Walaupun itu luar biasa, ya walaupun luar biasa rasanya gitu ya, kayak pastinya diaduk-aduk ya Allah kayak Maha tahu betul. Ya itu kayak our apa soft spot. jadi Allah Maha tahu ya soft spot kita yang mana gitu. betul Jadi ya Allah kenapa ini udah ikhlas 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 ternyata dikasih ke anak iya, baru karena ketahuan. that's our Oh soft ya spot. Yes, Allah. ya. Iya. Ya semua belajar ikhlas betul billahi taala. Tapi ada satu hal lagi tuh, since you are still young.
We're still young, by the way, and relatively, dan banyak kan dari pengalaman, knowledge ya kan, di-share lah itu. Jadi saya selalu I have a conviction, ya, saya punya keyakinan sebenarnya kita tuh nggak ada kata pensiun ya. Saya sama Mursyid selalu bilang kita punya sekolah kan di Bandung tuh sekolah murah gitu karena untuk menjawab tantangan sekolah kok mahal gitu. Di sini you don't have to pay karena SMP SMA ini banyak pengajarnya itu volunteer gitu caranya ya. Jadi ada dosen ITB, saya mau zakat ilmu ngajar. Termasuk mursyid saya yang Pak Zamzam itu kan dosen ITB ya, saya mengajar fisika gitu kan. Jadi yang lain ngajar apa. Jadi paling 20% ya guru yang dibayar. Makanya kita bisa menekan harga. Kalau yang mampu bayar monggo iuran sekolah atau enggak. Nah, jadi ada skema itu. Orang-orang yang udah pensiun ada mantan direktur Telkom apa ya, berbagi. Jadi semangatnya tuh pokoknya Pak berbagi, ada yang berbagi masalah manajemen atau apa, ada yang direkam di YouTube gitu ya. Nah, Bumba juga kan ada tuh spesialisasinya tuh sesuatu apa mau bikin buku kek, mau ngasih training ya kan, mau ngasih webinar, kerja sama-sama apa pasti. Nah, hal itu bikin bikin mengalir gitu, Bum. Ya. So I really encourage you to share your knowledge ya. Semua yang Iya, semoga belum Allah. ketemu aja nih tes Ya, gitu. nanti minta Mudah-mudahan sama Allah. nanti Nanti dibukakan ditemuin. sama Allah. Betul. Nanti ditemuin sama orang yang match gitu. Yang kalau kita belajar secara suluk tuh namanya ada Hasanur Rafiqa ya. Jadi ketika banyak membahas siapa itu orang namanya Ahlul Nikmah, orang yang ada di Siratul Mustaqim, itu kan penjabarannya di surat An-Nisa ayat 69. Itulah sebaik-baik teman. Tapi istilahnya itu Hasanur Rafiqa. Rafiqa itu orang yang membantu kita dalam melaksanakan misi hidup kita gitu. Jadi tugas hidup kita tuh kehadiran tuh memperkuat, memfasilitasi gitu ya, menyemangati gitu. Nah, itu Hasanur Rafiqah. Itu Allah datangkan. Tanda kita minta Siratal Mustaqim di antaranya orang-orang seperti itu akan dihadirkan di sekeliling kita atau kondisi-kondisi dibukakan, situasi kehidupan dilapangkan sehingga kita lebih bisa mengalir di tugas kita masing-masing. Karena setiap kita punya tugas spesifik. Itu semua yang sudah dialami, mau itu belajar, kuliah, ya kan, kerja di mana, itu bukan random itu. Sesuatu yang harus, kalau kita baca surat Al-Asr, wal asr, itu terjemahan lain dari waktu adalah memeras. Di selama during waktu kita punya waktu itu harus ada yang diperas. Wal asr. Diperas apa? Keluarin ya, apa yang bisa aku kontribusikan. Harus begitu tiap hari. Itu tadi kita mati meninggalkan apa? Kontribusi kita apa? Doa kek, mau landing ear ya kan, bersihin sampah banyak. So many things yang kita bisa lakukan tapi minta di guide sama Allah Ta'ala. Mana yang prioritas gitu. Jadi hari ke hari bermakna. Ada sesuatu yang dilakukan gitu, meninggalkan jejak gitu. Kalau Nabi Khidir alaihissalam tuh di dalam legenda dikatakan kalau beliau jalan di padang pasir, setiap langkahnya tuh bumi yang dia pijak, begitu dia angkat kaki, jadi ada rumput. Itu tanda kehidupan, simbol. Kita juga gitu. Dimanapun kita berada, kita meninggalkan sesuatu yang baik. Kontribusi, kontribusi. Hal yang kontributif. Itu membantu menyangga keluarga kita, diri kita, gitu. Dan menjadi bermakna ya kehidupan. Kan kita cari makna gitu. Supaya lebih berisi gitu, kehidupan. Sehingga kita meninggal nanti udah puas, kita sudah memberikan yang terbaik. Atau setidaknya sudah ikhtiar memberikan yang terbaik. Mungkin belum terbaik banget, tapi ya Allah aku udah ikhtiar hari ini. Dia hari ke hari nih bicaranya. Karena itu akan membentuk hari, akan membentuk minggu, minggu akan membentuk bulan, bulan akan membentuk tahun. You are what you repeatedly do, kata Aristoteles gitu. So, character is a habit. Kalau kita mau menjadi orang produktif, tiap hari harus dibentuk produktivitas itu. Kita mau jadi orang sabar, tiap hari dibentuknya. Mau jadi orang yang bersyukur, tiap hari kebersyukuran. Itu jihad kita. Ya, setiap hari. Dari penggal hari itu juga bisa dibagi tuh. Dari saat zuhur ke asar.
produktivitasnya seperti apa, kontribusinya seperti apa, doanya seperti apa, zikirnya seperti apa. Dan Allah Ta'ala lewat semestanya akan selalu menghadirkan hal yang dinamika baru, karena kan setiap saat dalam ciptaan yang baru. Bersukacitalah dengan kehidupan, karena setiap takdir ini luar biasa banget. Keajaiban yang selalu terjadi. Just notice, sadarilah keajaibannya. Ya, itu sahabat-sahabat. Wow, thank you for sharing. I learned a lot. Semoga sahabat-sahabat juga belajar banyak. Terima kasih. Aku Bumba cerita tuh aku serasa ikut dalam time capsule, mengikuti kayak ada di situ gitu, kebayang semua Karena kejadiannya. kita tahu akil gitu kan. Kebayang semua dari mulai packing koper udah kebayang. Itu dalam kita kan ceritanya pendek aja, padahal yang ngalamin pada saat itu ya kan. Wah, berminggu-minggu itu roller Nggak tahu coasternya kan. endingnya ya kan. Nah, nanti tuh kita katanya di surga nanti, insya Allah. Cerita kayak gini, berhadapan di depan-depan. Ingat nggak dulu waktu di dunia tahun sekian ini, wah kita ketawa-ketawa tuh. Semoga kita termasuk yang lolos gitu loh, menghadapi semua hidup ini dengan penyikapan yang baik. Artinya beramal soleh di situ. Amal soleh itu penyikapan yang Allah ridhoi, ya, paling Allah ridhoi. Di situ jadi soleh amalnya, ya. Nah itu karena tidak ada yang paling disesali oleh penghuni surga sekalipun ya. Ini udah di surga nih, udah tenang, safe. Tapi dia melihat kok ada orang lain yang cahayanya lebih. Jadi ya komoditas yang diirii, diirikan itu cahaya. Kok dia lebih banyak ya? Ya itu ambil cahayamu katanya, balik ke sana. Udah kiamat. Di sinilah kita, kalau makanya hidup tuh kita meraup cahaya, yuk banyak-banyak manen gitu loh. Ketika kita memilih untuk memaafkan tuh cahaya kita. Karena dendam itu kegelapan, marah itu kegelapan. Kita milih bersabar, cahaya. Kita memilih menunggu, tawakal, cahaya. Kita memilih tidak mengeluh, kita lagi meraup cahaya. Inilah perjalanan minaz zulumati ilan nur. Semua kita menjadi cahaya-cahayanya. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita sama-sama tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Insya Allah semoga tahun depan, minggu depan kita masih punya usia ya, bertemu lagi. Selamat menjalani kehidupan dengan bersukacita, bersyukur dengan apa yang ada. Ingat, kita bicara saat ke saat dalam ciptaan yang baru. Bersukacitalah dengan itu semua dan sambut dengan kebersyukuran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sahabat-sahabat. Terima kasih ya. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih.